Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan tentang pengaruh metode pembelajaran cooperative learning atau CR terhadap prestasi belajar membandingkan isi pokok paragraf kelas 5 di SD Negeri Pisangan 01 yang akan disampaikan oleh Zenabia, Adinda Sri, dan Anissa Intan. Kepadanya dipersilahkan. Nah, ada hasil pengamatan. Yang pertama itu kurangnya minat siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Nah, mengapa demikian? Karena sebagian besar siswa menganggap bahasa Indonesia itu ada secara alamiah, serta menganggap bahasa Indonesia itu mudah. Dan yang kedua itu ada metode penggunaan media masih terkesan monoton, sehingga siswa mengalami kejenuhan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, itu ada siswa belum mengerti cara membandingkan isi pokok paragraf. Hal ini berkaitan dengan hasil pengamatan yang pertama dan yang kedua, yaitu kurangnya minat siswa dalam belajar bahasa Indonesia, terutama dalam hal membandingkan isi pokok paragraf, dan metode penggunaan media pembelajaran masih terkesan monoton, seperti metode ceramah mungkin, sehingga siswa mengalami kejenuhan. Nah, yang keempat itu kosakata yang belum banyak dikuasai, sehingga siswa bingung saat menentukan kalimat yang terlalu panjang dalam suatu paragraf. Selanjutnya, bagaimana sih cara guru mengatasi kejenuhan siswa dalam belajar bahasa Indonesia di kelas, terutama tentang membandingkan isi pokok paragraf, yaitu dengan cara penambahan informasi baru menggunakan pembelajaran cooperative learning agar pola pikir dan kemauan dalam belajar bahasa Indonesia itu meningkat. Apa sih isi pokok paragraf itu? Nah, menurut Nurhaina, isi pokok paragraf adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf dalam bacaan, atau bisa kita simpulkan bahwa isi pokok paragraf adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, isi pokok paragraf ini biasanya terdapat dalam kalimat utama. Cara membandingkan isi pokok paragraf. Yang pertama, dibaca tiap cerita secara cermat. Maksudnya setiap cerita yang ada itu kita harus membaca dengan cermat, bahkan diklik lebih lanjut, sehingga apapun yang kurang dapat dipahami lebih dapat kita pahami. Kemudian yang kedua, yakni temukan masalah pokok yang ada di tiap cerita. Apapun masalah yang ada yang mungkin terasa janggal di pikiran kita, itu kita menemukan masalahnya, masalah yang janggal ataupun yang kurang berkenan dalam pikiran kita. Yang ketiga, rumusan masalah utama yang ada pada cerita. Setelah menemukan masalah pokok, kemudian kita cari lagi mana yang lebih diutamakan di dalam masalah yang ada. Maksudnya kita merumuskan dengan cara membuat 5W 1H di dalam masalah yang telah kita temukan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, penting dalam mengetahui membandingkan isi pokok paragraf, memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga peserta didik dapat mengetahui apa itu isi paragraf. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, membandingkan isi paragraf yang satu dengan yang lainnya, yaitu kita menjelaskan dari inti bacaan dari paragraf itu. Dalam artian kita bisa mengetahui mana yang membedakan antara paragraf yang satu dengan yang lainnya, sehingga kita tidak mudah dibohongi oleh bacaan yang satunya lagi, atau mungkin bacaan yang satunya lagi menguatkan bacaan yang sebelumnya.
sehingga eh, yang penjelasan yang satu mungkin bisa menjadi inti dari paragraf yang satunya lagi jika itu sebagai penguatan, sehingga peserta didik dapat mengetahui apa itu isi paragrafnya. Karena perbedaan antara dua paragraf yang ada itu dapat diketahui apakah itu penguatan atau bantahan atau yang lainnya. Kemudian juga salah satu cara guru dalam mengajarkan materi membandingkan isi pokok paragraf ialah masih dengan cara konvensional atau masih menggunakan metode lama, yakni metode ceramah. Cara ini cukup populer di kalangan pembelajaran bahasa dikarenakan cara ini yang mudah diterapkan, sehingga kita menggunakan metode cooperative learning yang membedakan dari cara konvensional. Metode cooperative learning atau pembelajaran kooperatif yakni belajar bersama-sama, saling membantu antara yang satu dengan yang lain, dan memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok mampu mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Maksudnya begini, di dalam cooperative learning kita ini belajar bersama-sama, saling membantu, sehingga gotong royong dan pembelajaran dapat tercapai, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapainya, sehingga menumbuhkan keterampilan psikomotorik peserta didik yang tidak lagi menggunakan sifat individualisme. Dalam pembelajaran cooperative learning, siswa dilatih menjadi 3, yaitu sinergis, integral, dan kombinatif. Dengan pembelajaran cooperative learning lebih menekankan pada kepentingan bersama, sehingga siswa yang pintar bisa berbagi dengan temannya yang tergolong biasa saja. Yang pertama itu ada saling ketergantungan positif, artinya itu keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya. Yang kedua itu ada tanggung jawab perorangan. Tanggung jawab perorangan itu tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran cooperative learning. Maka setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Yang ketiga itu ada tatap muka. Dalam cooperative learning, setiap anggota harus diberi kesempatan untuk saling bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan dorongan kepada siswa untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Yang keempat itu ada komunikasi antar anggota. Unsur ini menghendaki agar siswa dibekali dengan berbagai keterampilan dan berkomunikasi. Yang kelima itu ada evaluasi proses kelompok, yaitu guru perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja dan hasil kerja sama mereka. Dengan melakukan evaluasi ini dan pelaksanaan tugas berikutnya, kelompok dapat bekerja sama secara lebih efektif. Prinsip-prinsip pembelajaran cooperative learning. Yang pertama, perumusan tujuan belajar siswa harus jelas. Sebelum menggunakan strategi pembelajaran, guru hendaknya memulai dengan merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas dan spesifik. Perumusan tujuan harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada penerimaan yang menyeluruh oleh siswa tentang tujuan belajar. Guru hendaknya mampu mengondisikan kelas agar siswa menerima tujuan pembelajaran dari sudut kepentingan diri dan kepentingan kelas, agar siswa mengetahui dan menerima kenyataan bahwa
setiap orang dalam kelompoknya menerima sendiri untuk bekerja sama. Yang ketiga ada ketergantungan yang bersifat positif. Guru harus merancang struktur kelompok serta tugas-tugas kelompok yang memungkinkan siswa untuk belajar dan mengevaluasi diri. Kondisi belajar seperti ini memungkinkan siswa untuk merasa ketergantungan secara positif pada anggota kelompok lainnya dalam mempelajari dan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang keempat, interaksi yang bersifat terbuka. Interaksi yang terjadi dalam kelompok belajar bersifat langsung dan terbuka dalam mendiskusikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Suasana yang seperti ini dapat membantu menumbuhkan sikap ketergantungan yang positif dan keterbukaan di antara sesama siswa. Yang kelima, tanggung jawab individu. Keberhasilan belajar dalam model belajar strategi ini dipengaruhi oleh kemampuan individu siswa dalam menerima dan memberi apa yang telah dipelajarinya di antara siswa lainnya. Yang keenam, kelompok bersifat heterogen. Dalam pembentukan kelompok belajar, keanggotaan kelompok harus heterogen sehingga interaksi kerjasama yang terjadi merupakan akumulasi dari berbagai karakteristik siswa yang berbeda. Yang ketujuh, interaksi sikap dan perilaku sosial yang positif. Dalam mengerjakan tugas kelompok, siswa bekerja dalam kelompok sebagai suatu kelompok kerjasama. Dalam interaksi dengan siswa lainnya, siswa tidak begitu saja menerapkan dan memaksakan sikap pendiriannya pada anggota kelompok lainnya. Yang kedelapan, tindak lanjut. Setelah masing-masing kelompok belajar menyelesaikan tugas dan pekerjaannya, selanjutnya perlu dianalisis bagaimana penampilan dan hasil kerja siswa dalam kelompok belajarnya, termasuk juga bagaimana hasil kerja yang telah dihasilkan. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama, merancang rencana pembelajaran. Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4-6 orang. 4-6 orang siswa dengan kemampuan yang berbeda. Dan kelompok ini disebut kelompok asal. Dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran, setiap siswa diberi tugas untuk mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran untuk belajar bersama dengan kelompok lain, itu disebut kelompok ahli. Yang kedua, setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli atau kelompok asal, guru menyuruh siswa untuk melakukan presentasi masing-masing kelompok agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. Yang ketiga, guru memberikan kuis untuk siswa secara individual agar dapat menambah semangat belajar siswa, dan ini digunakan sebagai acuan untuk memancing minat belajar siswa. Yang keempat, guru memberikan penghargaan kepada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor yang dasar ke skor kuis berikutnya. Yang kelima, materi sebaiknya secara alami dan dapat dibagi menjadi beberapa bagian materi pembelajaran sehingga tidak membuat siswa merasa kebingungan dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Yang keenam, guru perlu memperhatikan bahwa dalam menggunakan jigsaw untuk mempelajari materi baru, maka perlu dipersiapkan suatu tuntunan dan isi materi yang runtut serta cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Kelebihannya itu, yang pertama ada cooperative learning mengajarkan siswa untuk percaya pada guru dan lebih lagi percaya pada kemampuan sendiri untuk berpikir. Yang kedua, cooperative learning mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan ide dengan temannya. Yang ketiga, cooperative learning membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan
siswa yang lemah dalam menerima perbedaan ini. Yang keempat, dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan diskusi. Yang kelima, menghargai ide orang lain yang dirasa lebih baik. Kelemahannya, yang pertama, beberapa siswa mungkin pada awalnya segan untuk mengeluarkan ide dan takut dinilai temannya dalam grup. Yang kedua, tidak semua siswa otomatis memahami dan menerima filosofi cooperative learning. Tiga, sulit untuk membentuk kelompok yang solid yang dapat bekerja sama dengan secara harmonis. Yang keempat, penilaian terhadap murid sebagai individu menjadi sulit karena tersembunyi di belakang kelompok. Yang kelima, meskipun kerjasama sangat penting untuk ketuntasan belajar siswa, banyak aktivitas kehidupan didasarkan pada usaha individual. Namun siswa harus belajar menjadi percaya diri. Itu sulit dicapai karena memiliki latar belakang yang berbeda. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.